Shalom sahabat terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan karena perkenanan Tuhan, malam ini kita bisa bersama-sama merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan lewat firman-Nya. Harapan Rema, damai sejahtera dan sukacita ilahi senantiasa melingkupi segenap hidup kita, sehingga kita senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Sebelum memulai perenungan, mari berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Terima kasih karena saat ini kami dipertemukan melalui Rema untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan layakkanlah kami, serta tuntunlah kami oleh Roh Kudus, agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman perenungan kali ini terbaca dari surat Yohanes yang pertama dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sahabat, pada suatu hari ada seorang wanita membeli sebuah vas bunga yang sangat bagus, mewah dan mahal. Ketika wanita itu menempatkan vas tersebut di meja ruang tamu, maka sofa ruang tamu terlihat usang dan jelek, sehingga wanita itu mengganti dengan sofa yang baru. Demikian juga jika vas itu disandingkan dengan gorden yang ada, maka gorden itu terlihat kumal dan harus diganti. Lampu-lampu neon diganti dengan lampu kristal agar memancarkan cahaya yang indah di atas vas bunga itu. Wanita itu juga memutuskan untuk mengganti ubin yang kelihatan kusam jika disandingkan dengan vas indah itu dengan marmer yang memiliki kemilau indah, sehingga akhirnya penampilan rumah wanita ini menjadi wah dan indah serta berubah total karena vas bunga yang indah itu. Sahabat Rema, setiap kita pasti menginginkan kehidupan yang indah, dan satu-satunya keindahan yang sejati adalah Kristus. Taruhlah keindahan Kristus di dalam hati kita, maka seluruh hidup kita akan berubah. Ketika Kristus masuk dan mendiami hati kita, maka kita akan menyadari bahwa betapa buruknya hidup kita. Ketika kekudusan Tuhan menguasai kita, maka kita akan merasakan betapa menjijikkan dosa-dosa kita selama ini. Hal itu disebabkan karena keindahan Kristus itulah yang membuat kita berubah. Sebagaimana Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8 yang menganggap segala sesuatu yang dilakukannya sebelum mengenal Kristus adalah sampah. Sahabat Rema terkasih, jika sudah begitu lama, bahkan semenjak lahir, kita menjadi orang Kristen, namun kita merasa biasa-biasa saja dan tidak mengalami perubahan apa-apa dalam hidup ini, maka kita perlu bertanya pada diri kita, apakah Kristus benar-benar hadir, bertahta, dan berdaulat di dalam hidup kita? Jika Kristus hadir dalam hidup kita, maka kita akan berubah, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Sebagaimana wanita dalam cerita tadi yang mencoba membuat seluruh isi ruangan menjadi matching dengan vas baru itu, maka kita pun harus memutuskan untuk berubah agar menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak mungkin mengklaim diri kita sebagai pengikut Kristus, namun kita tidak bisa mengikuti Kristus yang kita ikuti. Jika kita menyatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, paling tidak kita memiliki kemiripan dengan Kristus, karena kehadiran Kristus
pasti mengubah hidup kita dan membuat kita menjadi serupa dengannya. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mengaruniakan keindahan-Mu bagi setiap kami. Tolonglah kami agar bisa memakai dan mempertahankan keindahan-Mu dalam hidup ini, sehingga kami bisa memancarkan keindahan-Mu bagi dunia. Amin. Terima kasih sahabat, karena telah bersama-sama merenungkan kebaikan dan keindahan Kristus. Biarlah keindahan itu terus memancar dan menjadi berkat. Sampai jumpa pada rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa dan berkat Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada bagi kita. Shalom.